warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat hadir kembali di rumah Allah yang mulia ini, melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan mudzakarah ammah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah, senantiasa berada kepada sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati, pada kita sudah bahas dua pertemuan. Ini akhir dari surah Al-Buruj. Mudah-mudahan apa yang kita akan mudzakarahkan ini akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita akan baca akhir surah Al-Buruj dari hal ataka. Itu ya Pak Imam ya. Ya, mari kita sama-sama baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Sadaqallahul azim. Hal ataka ay qad ataka. Hal apakah, tapi bimakna qad ataka. Qad kalau masuk pada fi'il madhi artinya sungguh, benar-benar. Ataka ini fi'il madhi, ata. Ka isim dhamir ini sebagai maf'ul. Fa'ilnya mana? Hadithu. Karena ada kaedah nahu, apabila fa'ilnya isim zahir, maf'ulnya isim dhamir, maka maf'ul wajib berada di depan fa'il.
objek harus berada sebelum subjek. Ini kan aneh kalau bahasa Indonesia, tapi kaidah nahwu itu begitu, ya. Karena damir muttasil, damir yang harus berhubungan dengan fi'il. Hal ataka ay qad ataka, sungguh benar-benar, ataka telah datang kepadamu. Beda enggak kalau maknanya apakah dengan qad, sungguh? Beda. Kalau bertanya itu kan untuk istifham, ya, minta untuk paham, cari tahu. Tapi kalau ini ngasih tahu, lah tujuannya apa? Biar nggak lupa. Biar nggak lupa. Allah katakan, sungguh telah datang padamu Muhammad. Apa yang telah datang? Hadisu, berita. Jadi kalau kita baca hadis, artinya berita. Berita tentang Nabi, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi. Hal ataka hadisul junud, sungguh telah datang kepadamu berita tentang al-junud. Apa itu junud? Bala tentara. Bala tentara yang penentang, pembangkang. Fir'auna wa Thamud. Ini kalau di Al-Qurannya ini sudah beda ayat, ya. Fir'auna wa Thamud, ya, beda ayat berikutnya. Ini kalau kita baru belajar nahwu agak bingung sedikit. Fir'auna ini jadi apa? Tiba-tiba Fir'auna wa Thamud. Ya, di junud. Jadi Fir'auna ini sedang baris bawah sebagai badal dari al-junud, ya, badal kul minal kul, badalum minal junud. Tetapi dibuang mudabnya, ay ala hadfi mudab ila junud fir'aun, ay hadisu junudi fir'aun, berita tentang bala tentara Fir'aun, wa Thamud, dan berita tentang bala tentara Thamud. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad, kan sudah datang informasi kepadamu tentang betapa pembangkang dan penentangnya bala tentara Fir'aun dan Thamud. Jadi kamu nggak perlu kaget, nggak perlu kecut kalau banyak penentangan kepadamu hari ini, karena memang begitulah risalah itu. Kamu kan sudah tahu, udah ada informasi yang datang kepadamu tentang pembangkangan, penentangan bala tentara Fir'aun dan Thamud. Maka makna ayat ini yang pertama adalah litambih, peringatan kepada orang-orang yang menentang risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai penguat daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau banyak ujian, banyak tantangan, itu kalau bahasa sederhananya itu, ya, jangan takut, ya, biasa. Dalam perjuangan biasa, kalau ada tantangan, ada rintangan, ada ancaman, ada pembunuhan, itu hal biasa. Dari dulu begitu kata Allah. Udah datang informasi
umat-umat sebelum kamu dulu juga begitu. Ya kalau kepada umatmu sekarang terjadi, ya lumrah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hayati ayat ini, ya kita tidak akan terlalu aneh melihat kondisi akhir zaman. Kok bisa-bisanya orang yang dekat dengan Allah, orang yang mendakwahkan agama Allah, orang yang mengajak kepada jalan Allah, malah itu yang ditentang, itu yang diancam, itu yang dizalimi. Itu biasa. Memang begitulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa ya yang dua ini aja yang sering disebut ini, macam kata Pak Imam dulu nih. Sering kali disebut ini Fir'aun, ya, sampai anak TK itu hafal itu nama Fir'aun karena penentangannya luar biasa, ya. Maka terkenal kisah-kisah bagaimana tentaranya Fir'aun, ya, yang menandingi, ya, kelebihan dari Nabi Musa yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada akhirnya ahli-ahli sihir Fir'aun itu justru tunduk beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Lalu Fir'aun pun geram, lalu memerintahkan bala tentaranya, ya, untuk menghabisi kaum Nabi Musa. Pada puncaknya terpaksalah Musa membawa kaumnya untuk menyelamatkan diri, ya, melewati Laut Merah. Di sanalah mukjizat Allah itu, mukjizat Nabi Musa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laut Merah pun dibelah dengan disuruhnya Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Laut Merah terbelah dan berjalanlah kaum Musa Bani Israel sampai selamat lewat laut. Begitu dikejar oleh tentara Fir'aun, Fir'aun dan tentaranya mati tenggelam. Informasi itu udah tahu. Jadi jangan main-main orang yang ingin menentang Allah. Dah banyak kisah, begitulah ujungnya. Dan orang yang beriman kepada Allah selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum Nabi Musa Bani Israel pun selamat. Nah, begitu juga ini Wasamud. Ini kaum Samud memang tidak seterkenal kisah Fir'aun, ya. Ini kaum Samud ini kaumnya Nabi Saleh. Jadi kaum Samud itu tinggal di Al-Hijr, antara Hijaz dan Syam, daerah yang sangat subur. Ini bekas jajahan atau kekuasaan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Maka ada di ayat yang lain Ad wa Samud. Jadi Ad yang akhirnya mereka, maka yaitu kaum karakter juga. Jadi tapi kenapa dia di jalan, enggak ya di jalan? Drama Samud ini kata setelah jaya ada Allah Subhanahu
pimpinan na'budama. Tapi mengapa sembah main lain begini? Ada apa nana ragu pada kami? Ini kaum yang nenek moyang kita, Tuhan yang satu yang kamu salah ini. Dia bilang Saleh, buktinya itu mana? Bapak Ibu yang kritis, nah, hari ini kita zamannya ini itu di Hermune itu mengkaji dalam suci yang kalah secara ilmu guru Nabi Ibrahim lihat, tapi setelah kuat iman beliau, ternyata beliau memantapkan diri dengan keyakinan, sehingga kadang apa yang ada di pikiran itu ditolak oleh keyakinan beliau. Mana buktinya? Secerdasnya Nabi Ibrahim, tapi begitu beliau kuat imannya, disuruh nyembelih anak pun beliau tak mikir-mikir. Itu kan orang tak betul kalau nyembelih anak, tapi karena keimanan yang sangat kuat, logika tak masuk. Karena itu kata Profesor Ahmad Tafsir, bahwa untuk menyelami keyakinan itu kita kadang harus memutuskan pemikiran. Karena kalau pemikiran itu rasional, sementara keyakinan harus ditempuh melalui suprarasional. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata kaum Samud ini? Kalau engkau betul rasul, mana buktinya bahwa engkau utusan Allah? Akhirnya Nabi Saleh pun berkata, ya qaumi, wahai kaumku, hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kulu fil ard. Wahai kaumku,
bukti bahwa saya adalah rasul, ini ada unta yang berasal dari sisi Tuhanmu. Tiba-tiba dari balik bukit ada unta. Itu buktinya tuh. Tengok tuh, unta. Ya, sebagai tanda mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Nabi Saleh, biarkan dia makan fil ardi, di muka bumi. Wala tamassuha bisuin. Jangan kalian ganggu, karena ini unta bukan sembarang unta. Ini unta mukjizatku yang diberikan oleh Allah. Yang kamu minta itu apa mukjizatku? Itu unta, kata beliau. Jangan diganggu. Fayakhudhukum adzabun qarib. Kalau kamu ganggu, maka kalian akan ditimpa oleh azab dalam waktu yang dekat. Ketawa mereka. Unta. Apa sih hebatnya unta jadi mukjizat? Nggak keren gitu. Unta. Oh, kata dia. Unta. Dia bilang, Saleh, ini yang tanda kerasulan itu unta ini. Lalu kami dilarang untuk menyentuhnya, apalagi membunuhnya. Kalau kami lakukan, kami diazab. Engkau jangan menggertak. Kalau betul coba tunjukkan. Wah, ini semakin dinasihati makin nantang. Ini memang keras kepala. Susahnya kita melawan orang yang merasa hebat. Itu berat. Mending nggak usah dilanjutkan lah perdebatan kalau orang merasa hebat itu. Nah, macam ini dikasih tahu malah nentang lagi. Fa'aqarunna kata. Pakai fa. Kita sudah bahas kemarin, kalau pakai summa jaraknya jauh. Kalau pakai fa memang litartib, jaraknya dekat. Tak nunggu waktu lama. Ini ngancam-ngancam aja. Coba kita tes. Bunuh aja unta itu. Dikejarnya unta itu, disembelih. Saking nggak percayanya itu, ini mukjizat apa ini kata dia. Ditangkap, disembelih. Pakai fa nih, nggak nunggu waktu lama. Saking wa atau rabbihim, mereka angkuh. Ya. An amri rabbihim, atas perintah Tuhannya. Apa ini kata dia? Ini tak betul ini, nggak percaya. Selesai mereka sembelih, nantang lagi. Ini memang kurang ajar ini. Waqalu, dan mereka berkata, ya Saleh, natina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Saleh, sekarang datangkan azab yang kau ancam kami tadi itu. Kalau kau betul-betul rasul, kamu udah sembelih itu, kau bilang kalau kami sembelih akan datang azab. Mana azab itu? Tak ada pun. Tak ada. Oh, memang luar biasa ini kaum Samud ini, nantang azab. Ini kalau nggak diselesaikan memang jadi makin kurang ajar dia. Ini memang harus dijawab. Maka ada ungkapan orang sombong terhadap orang sombong itu sedekah, supaya dia jangan terlalu makin gaya. Tunjukkan bahwa dia itu salah, dia bukan orang hebat, itu perasaan dia aja, itu sok-sokan gitu. Fa'akhadathumur rajfah, maka datanglah gempa menimpa mereka. Allah kalau sudah mau nggak perlu banyak-banyak cerita, cukup sekali gempa. Fa asbahu fi darin jathimin, maka mereka pun bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka, mati di bawah reruntuhan rumah. Sekali goyang selesai semuanya. Jadi Bapak Ibu, bagaimanapun hebatnya kita, jangan coba-coba menentang Allah, menentang ajaran Allah. Allah kalau sudah berkehendak selesai kita. Barulah di situ kita bilang ya Allah, terlambat sudah. Kita lihat kemarin ya, bagaimana ketika tsunami di Aceh
di Palu. Kami ngeri betul, seminggu pulang dari Palu kejadiannya baru terjadi. Sempat kami di sana, nggak jadilah kita jumpa hari ini. Pernah kita datang, maka banyak kita lihat sekarang. Kalau Allah sudah jungkir balikkan dunia ini, kita lihat ada kota di bawah dasar laut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istana. Tiba-tiba ada ikan yang ada di gunung. Allah kalau sudah mau jungkir balik. Kita sudah belajar di dalam surah At-Tariq betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan luasnya alam semesta ini. Bumi ini sangat kecil. Ya, hanya macam titik dari miliaran hamparan Sahara. Sangat kecil. Tinggal Allah mau apa tidak. Karena itu jangan ngundang lah, jangan nentang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini adalah peringatan bagi orang yang melampaui batas, yang merasa diri hebat karena kekayaan, karena kekuasaan dan lain sebagainya. Tapi ini juga ya ada penambah keyakinan bagi kita yang melaksanakan ajaran Allah, yang berjalan di jalan Allah, yakin sesusah, memang susah di jalan dakwah ini, tetapi yakin Allah selalu menolong hamba-hambanya. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu. Walaupun Allah tak butuh pertolongan, nggak perlu Allah ditolong. Nggak ada yang bisa mengalahkan Allah. Cuma agar kita berada di barisan penolong agama Allah. Kalau kita berada di situ, Allah jamin Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ini memang sangat tergantung dari tingkat keyakinan kita. Jangankan kita Bapak Ibu, kita sudah ceritakan kemarin, sahabat Nabi masih hidup pada perang Uhud. Ketika tentara pasukan pemanah itu merasa menang, lalu pergi ke bawah untuk mengambil harta rampasan, Khalid bin Walid saat itu yang masih kafir, belum beriman, itu menyerang balik. Kocar kacir kaum muslimin, lupa sama Nabi, ditinggalkannya Nabi. Lupa, itu sahabat Nabi loh, sampai lupa dengan Nabi. Kenapa? Kondisi sangat genting. Begitu juga selesai Fathu Makkah, ketika terjadi perang Hunain, yang mereka merasa dulu aja waktu perang Badar kita sedikit, selesai itu kafir Quraisy, sekarang kita 10.000 lebih. Siapa yang bisa ini? Merasa hebat, merasa pede umat Islam. Begitu masuk ke lembah Hunain, langsung datang serangan fajar, habis mereka, mondar mandir habis, kabur semua. Lupa sama Nabi yang ada di tengah-tengah mereka, ditinggalkannya Nabi. Karena bisa jadi dalam kondisi yang kritis, yang mengancam ekonomi kita, yang mengancam keluarga kita, kadang iman kita itu bisa runtuh, bahkan kadang bisa lepas, nauzubillah min dzalik. Tak berani kita pegang agama Allah, tak berani kita terus pegang risalah Rasulullah, kita lepas, habislah kita. Mari kita pegang erat-erat ya, apapun yang terjadi, supaya kita bisa bersama Nabi hingga ke jannah nanti. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini informasi dari Allah. Bukankah peristiwa yang menimpa tentara Fir'aun, tentara Samud telah sampai kepadamu? Udah sampai. Nah, ini maksud daripada hal ataka haditsul junud Fir'auna wa Thamud. Apa informasinya? Wa hadithuhum annahum ahlaku bikufrihim. Ya, ceritanya itu adalah mereka itu bukan ahlaku, uhliku bikufrihim, mereka dibinasakan ya karena kekafirannya, karena penentangannya, dibinasakan oleh Allah. Balil ladzina kafaru fi takdzib.
Bahkan mereka orang-orang yang kafir itu fi takdzib, benar-benar dalam mendustakan. Dusta dengan mendustakan beda. Kadziba, dusta, pembohong. Tapi kalau takdzib berasal dari kadzdzaba yukadzibu, takdzib, mendustakan. Menganggap dusta apa yang disampaikan kepada mereka. Menganggap Al-Quran itu bohong, menganggap Nabi itu pembohong, bukan merekanya yang bohong. Takdzib itu mendustakan, menolak kebenaran. Tak betul lah kata Muhammad itu. Apa itu Al-Quran? Mana itu Al-Quran? Itu sihir Muhammad itu dibilang jampi-jampi, itu dibilang syair, macam-macam. Ini bukan firman Allah kata dia, ini buatan Muhammad. Itu cerita-cerita Muhammad didengar-dengar dari cerita cerita tentang umat-umat masa lalu. Dia bilang, oh enggak, oh ini adalah syair. Kata yang lain, kalau ini syair, kita ini kan orang Quraisy ini paling jago syair. Kok beda? Enggak, ini bukan syair. Lalu apa ya kata dia? Oh ini sihir kata dia. Udah nggak bisa jawab apa lagi, sihir ini. Pokoknya kita dibikin terpakau lah ini, terpukau ini dengan omongan Muhammad. Ini sihir Muhammad ini, bukan firman Allah. Mereka mendustakan. Artinya Allah mengatakan bahwa memang begitulah karakter orang-orang kafir itu, mendustakan. Selalu kita yang dibilang bohong, kita dibilang yang salah, kita dibilang tak benar. Sampai sekarang ya. Kita yang dipersalahkan. Ya, jadi kalau kadzib mereka yang bohong, tapi kalau takdzib mereka mendustakan informasi yang disampaikan. Hati-hati makanya pemutar balikkan informasi, apalagi dengan media yang sangat canggih hari ini. Hati-hati kita jangan cepat meng-share yang kita tidak tahu kebenarannya, karena dunia hari ini ya kita tidak tahu. Teks bisa dikarang, bisa di copy paste, bisa diedit. Jangankan teks ya, foto pun sekarang ini bisa diubah-ubah, bisa diedit. Bahkan video sekarang saya lihat kadang-kadang bingung itu. Ustadz ini ceramah disambung-sambung dengan ustadz yang lain. Itu kecanggihan IT. Sementara kita nggak tahu yang aslinya seperti apa. Digabung, kita begini, langsung semangat kita share. Jangan, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Dengan media hari ini justru kita masuk dalam perangkap. Ya, kita terjebak dalam perangkap yang memang dirancang oleh orang yang tidak suka dengan Islam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan balil ladzina kafaru fi takdzib bima dzukira bil Quran wa risalah. Jadi mereka itu mendustakan Al-Quran dan mendustakan risalah, mengatakan Al-Quran itu bohong, tak betul, mengatakan Nabi Muhammad itu pembohong, tak betul. Nah, karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kalau ada ayat yang menurut akal kita itu tak masuk, tak masuk logika, jangan bilang ayatnya yang salah, ayatnya tak sesuai, tapi akal kita belum nyampe. Karena apa? Banyak ayat-ayat yang didustakan oleh orang kafir Quraisy dulu karena nggak masuk akal, tetapi terbukti oleh sains dan teknologi di abad modern ini. Setelah ribuan tahun baru terjangkau oleh akal pikiran manusia. Maka kalau ada hari ini yang belum masuk, bisa jadi ribuan tahun lagi baru akan terbukti. Bukan karena ayatnya yang tak pas, akal kita yang tak nyampe. Gimana mau nyampe dulu itu? Masa iya gunung-gunung itu berterbangan, berjalan, tapi sains mengatakan iya, berpindah-pindah. Bahkan bumi ini memang putarnya laju. Ada api di dasar laut. Dulu siapa percaya? Iya, ada air tawar di dasar laut, ada pertemuan antara dua samudera. Iya, dulu siapa yang bisa percaya? Sekarang dengan adanya sains dan teknologi ini, banyak sekali informasi-informasi Al-Quran yang dulunya tak masuk akal, tak mungkin terjadi, tapi hari ini ternyata sudah terjadi. Maka kalau ada yang tak nyambung, jangan salahkan Al-Quran, tapi akuilah inilah kelemahan kita. Begitu juga kepada hadis. Kalau ada hadisnya sahih,
ya, sesuai dengan Al-Quran, masih tak nyambung, ya kitanya yang belum nyampe ke sana. Maka jangan baru hafal 1-2 hadis langsung jadi patokan kita menjustifikasi yang lain. Mungkin kitanya ya baru itulah yang kita pahami. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah orang-orang kafir itu karakternya itu memang suka mendustakan, ya. Wallahu min waraihim muhit. Wallah, walhal Allah Subhanahu wa ta'ala muhitun, meliputi mereka. Meliputi dengan apa? Dengan ilmunya. Di sini muhit api qabdati qudrati, meliputi dengan kekuasaannya. Mewaraihim, dari belakang mereka. Maka mungkin terjemahnya itu mengepung mereka dari belakang, bukan mengepung macam perang, meliputi mereka sehingga mereka tak bisa. Kenapa? Bahwa mereka dalam genggaman kekuasaan Allah, takkan bisa kemana-mana. Artinya apa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengapa kok ada orang ingkar betul? Kok nggak bisa-bisa menerima Al-Quran, tak mau menerima ajaran Allah? Kok pembangkang betul, penentang betul? Takdzib itu penentang jadinya, karena mendustakan, tak mau terima. Padahal mereka itu diliputi oleh ilmunya Allah, oleh kekuasaan Allah, dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan dia yang didustakan itu Qur'anum Majid adalah Al-Quran. Majid, azim. Majid itu mulia, syarat mubalaghah, ya, sangat mulia. Azim, sangat agung. Inilah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi mukjizat Al-Quran. Kalau rasul-rasul sebelum Muhammad, mukjizatnya itu terbatas hanya pada saat itu. Contoh tadi mukjizat Nabi Saleh unta. Selesai unta itu, selesai mukjizat, kita nggak bisa saksikan sekarang. Untanya udah nggak ada, udah dibunuh, udah nggak ada, tinggal cerita aja. Kisah Fir'aun yang tenggelam, ya, mukjizatnya Nabi Musa apa? Tongkat. Kita nggak bisa lihat tongkat Nabi Musa. Kalau ada orang mengatakan jumpa tongkat Nabi Musa, nggak tahu lah itu. Selesai di situ mukjizat beliau, ya, selesai di situ. Kita nggak bisa lagi saksikan tongkat Nabi Musa. Kalau ada orang butuh, jangan percayalah. Ini tongkat Nabi Musa. Oh, jangan dibeli pula 2 miliar, jangan. Mukjizatannya selesai pada saat itu sudah. Nabi Musa wafat, dah selesai. Tetapi mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim. Nabi wafat ribuan tahun yang lalu, Al-Qur'annya masih terjaga. Berarti mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih sampai sekarang. Jangan coba-coba, Al-Qur'an ini mukjizat. Jelas-jelas ini Al-Quran itu mujizat terbesar Nabi besar Muhammad hingga hari kiamat. Enggak sebatas Nabi hidup, karena Al-Quran ini masih ada, masih terpelihara. Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Ada mengatakan boleh birraf'i wa bil jarri. Di sini bil jarri. Terpelihara. Apa yang terpelihara kalau di sini?
Lauhin, lauhin mahfuzin. Kalau dia baris bawah berarti mahfuz, naat atau sifat dari lauh. Tempat yang tersimpan, yang terpelihara. Terpelihara dari apa? Minasyayatin, dari setan-setan. Tak bisa itu setan mencuri-curi informasi dari lauhil mahfuz. Jadi jangan dianggap, oh ini bisikan setan dapat Muhammad. Mana bisa, terpelihara lauhil mahfuz. Tapi kalau birraf'i, Qur'anum majidum fi lauhim mahfuzun. Apa yang terpelihara? Quran. Al-Qur'annya terpelihara. Maka kata ulama, birraf'i atau bil jarri, dua-duanya bisa benar. Lauhnya terpelihara, Al-Qur'annya terpelihara hingga hari kiamat. Allah yang jamin, bukan kata saya, Allah yang jamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, al-dzikr, Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Allah yang jaga, maka terpelihara. Maka tidak ada orang hari ini bisa memalsukan Al-Quran. Udah banyak dicoba, banyak usaha orang tuh, banyak. Dihilangkan satu huruf, dihilangkan barisnya, dihilangkan satu kata, ditambah suratnya, banyak usaha. Dari dulu zaman Nabi sampai sekarang itu banyak. Tapi apa yang terjadi? Allah mudahkan Al-Quran itu dihafal walau oleh anak kecil. Sekarang kita lihat bagaimana mau diubah, penghafalnya banyak kali. Akhirnya orang bilang, kalau gitu selesaikan yang hafal-hafal Al-Quran. Tak bisa, mati 1 juta yang tumbuh. Kita bersyukur dengan pemerintah kita hari ini, luar biasa. Kenapa? Udah ada naungan rumah-rumah tahfiz itu dalam undang-undang. Ya, maka sekarang lagi menjamur, kalau bisa dilihat, menjamur rumah Quran. Udah ada undang-undangnya di negara kita. Kalau hari ini kita acungi jempol Indonesia, Malaysia kalah. Walaupun kita bukan negara Islam, tapi kalau dalam hal ini, ya udah ada payung hukumnya untuk melegalkan. Sehingga apa yang terjadi memang diakui oleh pemerintah. Al-Quran ini penting. Karena memang ini pedoman hidup kita, khususnya kaum muslimin, dan ini menjadi petunjuk hudal linnas, bukan saja bagi orang Islam, tapi juga bagi umat manusia. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita saksikan kemukjizatan Al-Qur'an yang luar biasa. Kata-katanya banyak yang sama, tapi kok kita lihat ya, apalagi kalau kita dengar, tonton serta di hidayat ya, murid-murid beliau segampang itu ya, tahu ayatnya, posisinya di sini, luar biasa. Tidak ada satu kitab pun yang paling banyak dibaca oleh penduduk bumi ini kecuali Al-Quran. Tidak ada satu kitab pun yang dibaca berulang-ulang tapi tidak membosankan. Coba kalau kita baca buku 10 kali khatam, oh udah hafal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita yang mengaji, termasuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ya, lalu mencoba melihat penjelasan para ulama dalam tafsir juz amma ini, semakin kuat cinta kita kepada Al-Quran, dan kita diberikan kesempatan untuk merasakan besarnya kemukjizatan Al-Quran Muhammad SAW yang kita sendiri merasakan, walaupun kita belum pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi mukjizat Al-Quran ini dapat kita rasakan dalam hidup kita, yang dengan itu insya Allah kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai Al-Quran, yang nanti di akhirat Rasul dan Al-Quran memberikan kita syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Nah jamaah, oh iya, masih ada waktu ya? Oh iya. Oh iya, iya.
Oh iya. Baik, walaupun ini sebetulnya bukan kajian kita ya, ini lebih kepada tadi pertanyaan beliau itu fikih karena bab bagaimana terkait dengan salat, tapi materinya materi tajwid ya. Ya kita coba semampu saya. Pertama bahwa ruku dan sujud itu rukun fi'li. Jadi yang menjadi rukun itu adalah gerakan, bukan rukun qauli. Jadi kalau salah baca pun, tak dibaca pun salat sah karena ini rukun fi'li. Itu yang pertama. Tetapi ya kita usahakan sebaik mungkin jangan digampangkan ya, walaupun bukan rukun ya. Tapi kalau berbicara fikih karena ada ketentuan yang jelas. Jadi yang paling pokok diperhatikan itu bagaimana cara rukunya. Betul, anggota yang mana ruku, anggota yang sujud, itu yang paling pokok. Tapi dibaca tentu lebih bagus karena itu sunnah. Baca subhanallah, subhanallahil a'la, subhanal azim, itu tasbihnya sunnah. Yang kedua, dalam bahasan tajwid itu memang ada bacaan tafkhim, ada bacaan tarqiq. Apabila ada baris depan atau baris atas sebelum lafzul jalalah, maka lamnya itu adalah tafkhim, tebal ya. Tapi kalau sebelumnya baris bawah maka dibaca tarqiq, tipis. Ini untuk kesempurnaan bacaan. Jadi diusahakan karena ini kita ibadah, semaksimal mungkin kita perhatikan tafkhim dan tarqiq. Tapi kalau terpeleset bacaan tidak mempengaruhi sahnya salat karena itu bukan rukun, rukunnya adalah rukun fi'li. Mungkin itu ya. Jadi satu sisi perhatikan baik-baik karena ini bukan bicara sembarang, tetapi walaupun ada yang seperti itu tidak membatalkan sholat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya tentu tidak memuaskan karena waktunya sudah habis dan ini bukan kajian kita, tapi sebagai gambaran umum seperti itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.